Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan, saya Yusran Wisnu Sarifudin dengan NIM 3411201101, mahasiswa semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil revisi dari Bu Reski, di mana di sini saya melakukan penelitian proposal dengan judul Deteksi Sleep Apnea melalui sinyal elektroensefalogram menggunakan dua dimensi convolutional neural networks atau 2D CNN. Untuk catatan revisinya sendiri di sini yang pertama ada rumusan masalah dengan abstrak dan latar belakang tidak selaras. Di sini abstraknya sudah diperbaiki di mana menyangkut antara latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, luaran penelitian. Di sini saya coba bacakan abstraknya. Sleep apnea merupakan gangguan tidur yang ditandai oleh berhentinya atau penurunan frekuensi nafas selama tidur yang berdurasi 10-30 detik. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mendeteksi sleep apnea menggunakan sinyal EEG. Beberapa pendekatan menggunakan model deep learning untuk pengklasifikasian tahap tidur dengan obstructive sleep apnea atau SA seperti gradient weight class activation mapping atau GradCam, dan Tunable Q, Wavelet Transform, TQWT. Meskipun metode ini menunjukkan akurasi yang cukup tinggi, mereka memiliki beberapa keterbatasan seperti kebutuhan untuk ekstraksi fitur manual dan kurangnya perbandingan langsung dengan metode CNN, yang saat ini banyak digunakan dalam analisis sinyal EEG sebagai alternatif jaringan saraf konvolusional 2D CNN. Menawarkan ekstraksi fitur otomatis yang lebih efisien dan dapat memanfaatkan kekuatan CNN dalam analisis sinyal EEG. Selain itu, 2D CNN kita dapat memanfaatkan pendekatan pembelajaran transfer untuk mengadaptasi jaringan saraf konvolusional mendalam yang telah dilatih yang dapat mengurangi kompleksitas komputasi dan kebutuhannya sumber daya. Penelitian ini tidak menetapkan jenis kelamin, umur, dan berat pasien. Sleep apnea. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi sleep apnea melalui sinyal elektroencephalogram atau EEG menggunakan 2D convolutional neural networks yang mampu mengatasi variasi karakteristik data sinyal EEG dari berbagai sumber. Metode penelitian akan mencakup identifikasi parameter terkait dengan metode yang digunakan perolehan data dari dataset Psionet, praproses, perancangan perangkat lunak, pengujian sistem, dan platform ilmiah. Penelitian ini akan dilakukan mengidentifikasi sleep apnea menggunakan wavelet sebagai praprosesnya. Pola tersebut akan diidentifikasi menggunakan 2D CNN berdasarkan tiga kelas, yaitu apnea, obstruktif sleep apnea, dan setelah sleep apnea. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang pengetahuan berupa metode yang diusulkan. Kata kuncinya sendiri sebabnya EEG, wavelet, CNN, 2D CNN. Nah, itu merupakan abstraknya. Di latar belakang revisinya saya menambahkan di sini dari beberapa penelitian sebelumnya. Di sini pendekatan yang telah dilalui pengembangan model deep learning untuk pengklasifikasian terhadap tahap tidur dengan OSA. Nah, di sini saya tambahkan, eh, meskipun metode ini memberikan interpretasi pada pola EEG yang terkait dengan setiap tahap tidur, akurasi terbatas 86,7% pada pria dan 87,2% pada wanita. Metode 2D CNN dapat menawarkan aksesi fitur otomatis yang lebih efisien melalui lapisan jaringan yang dapat meningkatkan akurasi. Itu berikutnya saya tambahkan juga di sini yang penelitian terdahulu menggunakan sinyal EEG yang melibatkan Tunable Q, Wave Transform, TQWT. Di sini saya tambahkan, meskipun metode ini menunjukkan akurasi tinggi dalam mendeteksi kejadian sleep apnea 96%, metode ini kurang perbandingan langsung dengan metode CNN yang saat ini banyak digunakan dalam analisis sinyal EEG. Dengan 2D CNN, kita dapat memanfaatkan kekuatan CNN dalam analisis sinyal EEG. Berikutnya, di penelitian terdahulu lagi, pengembangan arsitektur Deep CNN yang menggunakan sinyal EEG split band dan subframe. Nah, di sini saya tambahkan untuk kekurangannya sendiri dan sebagai kita menggunakan 2D CNN, di sini
kami tuliskan, namun metode ini tidak membahas kompleksitas komputasi serta kebutuhan sumber daya dari model yang diusulkan. Dengan 2D CNN, kita dapat memanfaatkan pendekatan pembelajaran transfer untuk mengadaptasi jaringan saraf konvolusional mendalam yang telah dilatih, yang dapat mengurangi kompleksitas komputasi dan kebutuhan sumber daya. Nah, berikutnya di penelitian tentang multiscale parallel convolutional neural networks atau MSPCNN untuk deteksi sleep apnea dengan sinyal EEG, di sini saya tambahkan untuk MSPCNN ini menggunakan representasi citra waktu frekuensi yang dihasilkan dari transformasi Fourier sebagai input. Ini yang menyebabkan diperlukan langkah tambahan dalam proses transformasi data sebelum masuk ke dalam jaringan saraf dengan 2D CNN. Kita dapat langsung menerapkan CNN ke data EEG tanpa perlu transformasi data tambahan. Gitu. Lalu di sini alasan mengapa kita menggunakan metode 2D CNN di akhir dari latar belakang ini, yaitu penelitian ini akan menggunakan metode 2D CNN dalam mendeteksi sleep apnea melalui sinyal EEG, di mana pada tahapan proporsinya yang menggunakan wavelet dan klasifikasi dengan 2D CNN, di mana 2D CNN ini mengidentifikasi sinyal dan citra dengan mempelajari berbagai representasi fitur yang memungkinkan isolasi fitur spasial dan temporal. Selain itu, tiga kelas sleep apnea yang berbeda akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu obstructive sleep apnea atau OSA, central sleep apnea atau CSA, dan no apnea. Maaf, ini typo. Kanal yang digunakan adalah kanal C3, C4 untuk mengamati aktivitas otak selama tahap tidur, dan kanal O1, O2 untuk mengamati aktivitas otot wajah. Untuk dirumusan masalahnya, di sini hanya menghilangkan kata episodik, dan ini sudah diselaraskan dengan apa yang ada di abstrak. Lalu di batasan masalahnya dirubah menjadi batasan masalah dalam penelitian ini tidak menerapkan jenis kelamin, umur, dan berat pasien. Karena kita datasetnya awalnya MIT-BIH menjadi visioner. Berikutnya ada tujuan penelitian di sini masih seperti yang lama. Lalu ada uruan dan manfaat seperti yang Ibu koreksi. Di sini ditambahkan hasil dari penelitian ini akan dipublikasikan pada Seminar Nasional Informatika. Perbaiki rumusan sudah, perbaiki batasan tentang usia saja. Medlit pada setiap tahapan diperjelas. Untuk metode penelitian, ini untuk alir diagramnya sudah diperjelas. Nah, untuk tahap pertamanya, data diperoleh sebanyak 1.983 rekaman PSG disediakan oleh lab tidur Rumah Sakit Umum Massachusetts MGH. Ada 13 sinyal termasuk 6 saluran EEG diantaranya F3M2, F4M1, C3M2, C4M1, O1M2, dan O2M1, sampling rate-nya 200 Hz. Untuk tahap keduanya, proses sinyal EEG menggunakan filter wavelet di mana dilakukan penyaringan data, dekomposisi, frekuensi sampling 200 Hz. Terdapat sinyal dengan frekuensi 1 sampai 200 Hz per 2 atau 1 per 100, yang dimana filter wavelet ini digunakan dalam mendapatkan frekuensi gelombang pada rentang 0,5 sampai 18 Hz. Untuk tahap ketiganya, setelah dilakukan praproses dan fitur diekstrak, selanjutnya dilakukan klasifikasi menggunakan 2D CNN. Berdasarkan kelas, yaitu dengan konvolusi 2D CNN, ini digunakan untuk mereduksi noise berdasarkan spasial dan temporal. Untuk klasifikasi tiga kelas diantaranya OSA, CSA, dan no apnea, hasilnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelas dari data yang baru. Tahap keempatnya, perancangan dan pengembangan perangkat lunak diimplementasi dengan bahasa Python. Dan tahap kelimanya, pengujian dan evaluasi dari hasil perancangan. Tujuan pengujian model komputasi adalah untuk mengetahui seberapa baik performa model untuk mengidentifikasi sinyal EEG. Akibatnya, evaluasi dapat dilakukan untuk menentukan konfigurasi model komputasi yang paling cocok. Di luar data penelitian sebelumnya, pengujian ini dilakukan terhadap subjek berdasarkan dataset, yaitu data latih dan data uji, dengan menentukan konfigurasi untuk hasil yang lebih sesuai, yaitu menguji model komputasi untuk mengidentifikasi sleep apnea melalui sinyal EEG. Nah, untuk tahap keenamnya, pembuatan laporan hasil penelitian yang dilaksanakan dan dipublikasikan dalam Seminar Informatika.
Untuk di bagian tinjauan pustaka, ini sudah dilengkapin. Untuk bagian persamaan-persamaan dirubah yang tadinya semula 2.1, 2.1, 2.2 menjadi persamaan 1, 2 secara berurutan. Ini persamaan 3, dan ini merupakan ada penjelasannya. Untuk yang di bagian 2D CNN, untuk bagian tidak penting dihapus, menghilangkan yang menyinggung-nyinggung citra. Dan di atas ditambahkan tinjauan pustaka mengenai sleep apnea. Sekian penjelasan revisi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.